suatu keanehan memang kasus ini. Kalau mentargetkan Yosef, dia tidak akan terang benderang, sahabat-sahabat AK. Ya kembali lagi, kita berharap kasus ini terang benderang, Kanit bisa menyelesaikan ini masalah, hadirkan saja anak buahnya. Di mana dia mendapatkan uang tersebut, ataukah ada emas dan sebagainya. Benarkah Yoris ini mendapatkannya di luar TKP dan dia tidak masuk TKP? Itu kan bisa kasus ini bisa terang benderang. Bagaimana bisa terang benderang kalau Danu dikatakan pulang setelah subuh dan bertemu dengan Waidah jam 5.30? Belum dinapis dulu. Jadi sebelum dinapis datang, sudah masuk dalam. Siap. Oh, bukan barengan dengan ini, bersama dengan dinapis, bukan. Berapa yang masuk ke dalam? Siapa saja? 3 orang. Siapa saja? Rizwan, Dian, sama saya. Kalau Rizwan itu anggota saksi. Anggota semua. Salam kehadiran, salam sehat, salam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat AK, kita ulangi lagi. Dalam analisa AK memang ada sesuatu keganjilan untuk mengungkap kasus ini, sahabat-sahabat AK. Baik itu dari tahap penyelidikan di awal sampai pada akhir, yaitu mengajukan saksi-saksi di persidangan. Kan gitu. Aku kasih contoh. Di dalam fakta persidangan, seorang Kanit Jatanras Polres Subang adalah dalam analisa AK sangat luar biasa dia kedudukannya, karena dia memimpin suatu anak buah, bahkan membuat 3 tim. Itu udah AK bahas. Kita membahas kembali tentang anak buahnya yang katanya bernama Rizwan. Kan seperti itu. Bagaimana kasus ini bisa terang benderang di fakta persidangan? Anak buah Kanit yang bernama Rizwan yang namanya disebut-sebut tidak dihadirkan penyidik. Apa maksudnya tidak dihadirkan? Kan duduk permasalahannya itu. Jadi kita di sini melihat fakta-fakta persidangan ini memang mau membuat kasus terang benderang, atau memang kasus ini supaya tidak terungkap. Kan seperti itu. Sehingga dalam analisa AK, sahabat-sahabat AK, Yosef ini menjadi bulan-bulanan, ujungnya yang diambil. Contoh tentang misalnya pencairan dana bos, kena Yosef mencairkan dana bos. Tahap 3, padahal tahap 1, tahap 2, siapa yang mencairkannya? Terus siapa yang melakukan pelaporannya? Tanpa ada pelaporan, tanpa batas akhir tanggal 31 Agustus, tanpa ada pengurangan murid dan sebagainya, Yosef tidak bisa mencairkan. Tetapi yang disoroti adalah Yosef targetnya. Apakah ini terulang lagi nanti tentang dana bos ini? Kita lihat saja. Begitu juga karena adanya Yosef mengambil uang 30.400.000 di kantor Polsek, itu yang disorot. Padahal tanpa ada yang mengambil uang tersebut di TKP, ini tidak akan ada peristiwanya. Tetapi uang yang di TKP atau barang bukti yang lain di TKP tidak dituntaskan. Bagaimana bisa dituntaskan kalau saksi yang bernama Rizwan tidak dihadirkan di fakta persidangan? Karena nama Rizwan ini disebut-sebut oleh saksi Yoris. Seakan-akan Yoris tidak masuk lagi ke TKP. Yang mengambil ada saudara Rizwan. Menyerahkan kepada Yoris. Ini kan sudah akan bahas. Bahkan Kanit Taryono Rizwan itu adalah anak buah dia. Dia seperti tidak paham. Ada apa ini sebenarnya? Begitu juga sahabat-sahabat AK tentang menguras bak mandi. Ini kan merugikan. Adanya jaket merah Yosef di sana. Masa iya kalau Yosef sebagai pelaku, dia meninggalkan jaketnya di sana? Dan masa iya barang buktinya hanya bercak darah, bukan jaket? Itulah dari awal mulai ada tanda kutip dalam analisa AK. Apakah jaket ini suatu framing terhadap Yosef? Ini kena pemahamannya. Kalau memang itu jaket Yosef dari awal sudah disimpulkan, tidak ada trik intrik, ya pasti dong. Dengan barang bukti itu aja udah clear dia sebenarnya. Tetapi kan tidak masuk di akal kalau ya Yosef sebagai pelakunya, dia meninggalkan barang buktinya di sana. Danu saja sebagai pelakunya nggak ada barang buktinya di sana. Jadi sahabat-sahabat AK, suatu rangkaian peristiwa ini tentunya berasal dari olah TKP. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat AK, tentunya AK juga berpikir aneh ini kasus. Bagaimana bisa terang benderang?
Penyidik saja tidak menghadirkan atau memberikan kepada JPU atau memberikan di fakta persidangan yang namanya Rizwan. Padahal Rizwan disebut-sebut oleh Yoris, disebut-sebut oleh Kanit, termasuk mengambil mobil Yaris tanggal 19. Jadi pada saat itu kita digiring opini seakan-akan pelakunya adalah Yosef, Danu bukan pelakunya. Karena dikambing hitamkan. Bagaimana dikambing hitamkan? Orang dia pelakunya. Kan fakta persidangan dia dapat diisi. Kan ini duduk permasalahannya. Dia menguras bak mandi. Bahkan dia mengatakan tidak menemukan jaket. Bahkan Uci juga mengatakan tidak menemukan jaket. Tidak menemukan pakaian dan selimut, hanya kertas-kertas dan stempel. Lah ini mau menggiring opini untuk yayasan, tanda kutipnya. Kan dari sana, padahal itu ada yang namanya jaket merah. Itu yang adanya namanya selimut. Itu bukan hanya kata Kanit. Udah kebahas. Dari waktu tim Inafis datang. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, suatu keanehan memang kasus ini. Kalau mentargetkan Yosef, dia tidak akan terang benerang, sahabat-sahabat AK. Ya kembali lagi, kita berharap kasus ini terang benerang. Kanit bisa menyelesaikan ini masalah. Hadirkan saja anak buahnya. Di mana dia mendapatkan uang tersebut? Ataukah ada emas dan sebagainya? Benarkah Yoris ini mendapatkannya di luar TKP dan dia tidak masuk TKP? Itu kan bisa dijawab oleh saksi fakta Rizwan yang disebut oleh Yoris, tetapi saksinya tidak. Kenapa? Ya ingin agar kasus ini tertuju pada Yosef ujungnya. Uang 30.400.000 karena Yosef ngambil di Polsek. Itu ditembak Yosef gitu. Padahal tanpa ada uang tersebut diambil dari TKP tidak ada masalah. Begitu juga dana bos tahap 3. Begitu juga bak kamar mandi. Begitu juga tanpa diajak ke tanggal 19, ya dia tidak ikut. Jadi memang ya apa saja ini Yosef ini dalam analisa. Tapi kita tunggu sahabat-sahabat ya, kasus ini bisa terang benerang. Bagaimana bisa terang benerang kalau Danu dikatakan pulang setelah subuh dan bertemu dengan Waida jam 5.30. Ini kelanjutannya nanti kita bahas lagi. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Belum Inafis dulu. Jadi sebelum Inafis datang, sudah masuk dalam. Siap. Oh, bukan dengan ini bersama dengan Inafis, bukan. Berapa yang masuk ke dalam? Siapa saja? 3 orang. Siapa saja? Rizwan, Dian, sama saya. Kalau suatu anggota saksi. Anggota semua. Masuk dari mana? Dari pintu depan. Masuk dasar lagi soalnya saksi jawabnya kayak ragu-ragu gitu loh. Masuk dari pintu depan. Siap. Nah, ketika masuk dari pintu depan, itu kemana? Lanjut ke belakang, keluar di pintu belakang. Keluar ke belakang. Siap. Ada waktu saksi itu masuk ke TKP ke dalam rumah itu saudara mereka atau mobil ada? Ada ya. Ada. Siap. Menggunakan HP siapa? Anggota saya. Siapa? Rizwan. Rizwan. Siap. Nah, tadi kalau saksi mengatakan di lanjut tulis hakim, bukan bisa dibeli. Itu yang membawa tas ke Polsek Subang itu siapa? Mas Polsek Jalan siapa? Anggota saudara siapa namanya? Kan tadi 3 nih, siapa coba anggota saudara siapa sih? Satunya siapa? Dian. Dia terus? Rizwan. Rizwan? Sama saya. Bertiga. Siap. Nah, ada nggak yang membawa tas itu siapa? Dibawa ke Polsek Jalan Cagak. Ingat nggak? Siap lupa. Nah, Nggak kalau nggak salah itu sama Bang Rizwan sih.